الحمد لله الذي يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita dari waktu ke waktu terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebab dengan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu janji surga. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat yang tadi telah disampaikan, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah, di mana surga Allah itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bahwa hanya orang yang bertakwalah yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang yang tidak bertakwa tidak disediakan surga baginya. Apalagi di ayat sebelumnya, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian, jagalah diri kalian, hindarkanlah diri kalian dari siksa neraka, di mana siksa neraka tersebut diperuntukkan atau disediakan hanya untuk orang-orang yang kafir. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang kafir sehingga disediakan bagi kita siksa neraka, tetapi bersegeralah kita untuk menjadi orang bertakwa, yang sehingga dengan ketakwaan ini kita akan mendapatkan ampunan Allah. Setelah diampuni oleh Allah, kita disediakan surga bagi Allah. Dalam lanjutan ayat, siapa orang yang bertakwa yang sehingga bisa mendapatkan ampunan Allah serta dijanjikan surga bagi Allah? Ada beberapa kriteria bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sebagian kriteria ini, yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan rizki dari Allah di dalam kebaikan, baik saat dia lapang maupun dia sempit, saat dia sakit maupun saat dia sehat, saat dia kaya maupun saat dia miskin,
saat dia sangat membutuhkan ataupun dalam keadaan longgar, segala rezeki yang diberikan oleh Allah dinafkahkan dengan baik dan benar ke dalam kebaikan. Rezeki yang dimaksud oleh Allah bukan hanya yang berupa uang, bukan hanya yang berupa harta, tetapi rezeki di sini bisa dalam bentuk iman, dalam bentuk nafas, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki. Maka rezeki yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah, kekuatan badan, kesehatan, kesempatan, dan semuanya termasuk harta, kita belanjakan, kita nafkahkan, kita arahkan, dan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Di sini bisa kita membayangkan saat kita sibuk bekerja, saat kita sibuk menghadapi segala kesulitan, atau bahkan mungkin saat kita dalam kondisi sakit. Hari ini, saat ini kita masih berupaya untuk menunaikan tugas dari Allah, yaitu ibadah sholat Jumat. Semoga dengan seperti ini kita termasuk ke dalam golongan orang muttaqin dengan kriteria yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian kriteria yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan diri dari amarah. Apapun yang terjadi, dia menahan untuk tidak marah. Apapun yang menimpa, dia sabar. Apapun yang menimpa, apapun yang mengganggu, dia serahkan semuanya kepada Allah. Wal kadhiminal ghaidha, tidak suka marah. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk salah satu kriteria dari orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dalam banyak kesempatan bisa jadi orang lain bersalah kepada kita, baik disengaja maupun tidak. Maka apabila kita suka memaafkan kesalahan orang lain, maka kita akan tergolong sebagai orang yang bertakwa, yang merupakan salah satu kriteria dari orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, bukan cuma termasuk golongan orang yang bertakwa untuk ketiga kriteria ini, akan tetapi kita termasuk orang-orang yang berbuat baik, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lanjutan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Kriteria yang keempat bagi orang yang bertakwa adalah seseorang yang apabila berbuat buruk, apabila sedang melakukan dosa, kemudian dia mengingat kepada Allah dan selanjutnya meminta ampunan kepada Allah. Seringkali kita lupa apabila kita sedang berdosa, apabila kita sedang melakukan kesalahan, apabila kita sedang melakukan kezaliman, kita lupa bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni. Kemudian kita menunda-nunda. Itu janganlah kita lakukan.
Maka kriteria yang keempat adalah apabila seseorang melakukan kesalahan, dia langsung mengingat Allah dan kemudian meminta ampunan kepada Allah atas segala kesalahan, atas dosa yang dilakukan serta kezaliman yang dilakukan. Dia sadar, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain hanya Allah sendiri. Kriteria selanjutnya yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila seseorang sedang melakukan kesalahan, kemudian dia menyadari bahwa dia sedang melakukan dosa dan kesalahan, segera dia menghentikannya. Nah, apabila kita kepingin menjadi orang yang bertakwa atau digolongkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, maka bersegeralah kita menghentikan dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dan kemudian segera mengingat Allah, kemudian meminta ampunan kepada Allah atas dosa tersebut. Lanjutan ayatnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang dengan kriteria tadi, dengan 5 ciri-ciri tadi, adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan balasan berupa ampunan serta sorga-sorga. Pada permulaan ayat tadi disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah serta mendapatkan surga Allah, yang kemudian di akhir ayat ini disebutkan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang dengan ciri-ciri tadi adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah serta surga-surga Allah. Sehingga hanya orang yang bertakwalah, di dalam kesimpulannya, hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan ampunan Allah serta surga-surga Allah. Oleh karenanya, marilah kita semuanya memotivasi diri sendiri, keluarga kita, untuk dari waktu ke waktu terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita dalam segala hal, dalam waktu apapun, dimanapun kita harus bertakwa kepada Allah. Apalagi ada sebuah ungkapan dari Kanjeng Nabi, sebuah hadis Kanjeng Nabi, sebuah potongan hadis dari Kanjeng Nabi, bahwa kita harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu bagaimanapun keadaanmu. Bertakwalah kamu bagaimanapun kondisimu. Sehingga menjadi apapun kita, marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi siapapun kita, marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Sedang menjadi posisi, sedang berada di posisi apapun kita, baik posisi atas, posisi bawah, posisi yang setara dengan yang lain, jadilah kita orang yang bertakwa. Sedang sakit, jadilah yang bertakwa. Sedang sehat, sedang kaya, sedang miskin, jadilah kita orang yang bertakwa. Sehingga di dalam ketakwaan ini kita akan mendapatkan ampunan
serta surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim.